Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahasukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan takbir dan tahmid kita melepaskan Ramadan yang insyaallah telah menambah hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepaskan bulan suci Ramadan dengan hati yang harus penuh harap, dengan jiwa yang kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi, karena kita menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama dengan Allah. Kita bersama sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, kendati mazhab agama atau pandangan politik kita berbeda, karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air dan agama, yang mana agama tidak melarang kita untuk berkelompok dan berbeda. Yang dilarang adalah berkelompok dan berselisih, karena keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk seluruh makhluk termasuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi tidak demikian kehendaknya. Itu untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu. Karena itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Surat Al-Maidah ayat 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kini kita beridul fitri. Kata fitri atau fitrah berasal dari kejadian, bawaan sejak lahir ia adalah naluri. Fitri yang berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagamaan mengantar manusia mempertahankan kesuciannya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama, yaitu Islam, dalam keadaan lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan berhari raya Idul Fitri kita harus sadar bahwa asal kejadian kita adalah tanah. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia adalah tanah harus mampu mengantar manusia memahami jati dirinya. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah stabil, tidak bergejolak,
seperti api. Tanah menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, binatang bahkan tumbuh-tumbuhan, tapi api tidak dibutuhkan oleh binatang dan juga oleh tumbuhan. Jika demikian, manusia semestinya stabil dan konsisten, tidak mudah bergejolak, serta selalu memberi manfaat dan menjadi andalan yang dibutuhkan oleh orang lain. Bumi di mana tanah berada, beredar dan stabil, Allah menancapkan gunung-gunung di perut bumi agar penghuni bumi tidak oleng. Begitu firman Allah dalam surat Nahl ayat 15. Peredaran bumi pun mengelilingi matahari sedemikian konsisten. Kehidupan manusia dunia ini terus beredar, berputar, sekali naik, sekali turun, sekali senang, di kali lain susah. Selanjutnya, karena manusia diciptakan Allah dari tanah, maka tidak heran jika nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air merupakan fitrah, yakni naluri manusia. Tanah air adalah bumi pertiwi yang sangat mencintai kita sehingga mempersembahkan segala buat kita. Kita pun secara naluri mencintainya. Itulah fitrah naluri manusia, karena itu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman dan merupakan manifestasi dampak keimanan. Tidak heran jika Allah menyandingkan iman dengan tanah air. Sebagaimana menjajarkan agama dengan tanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak melarang kamu berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada siapapun, walau bukan kepada muslim, selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari negeri kamu. Hadirin sedang salat Id rahimakumullah. Yang mencintai sesuatu akan memeliharanya, menampakkan dan mendedangkan keindahan serta menyempurnakan kekurangannya, bahkan bersedia berkorban untuknya. Tanah air kita yang berbentang dari Sabang sampai Merauke harus dibangun dan dimakmurkan serta dipelihara. Persatuan dan kesatuannya, persatuan dan kesatuan adalah anugerah Allah yang tidak ternilai. Wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallah allafa bainahum. Seandainya engkau, siapapun engkau, menafkahkan segala apa yang di bumi untuk mempertautkan hati anggota masyarakat, engkau tidak akan mampu, tetapi Allah yang mempertautkan hati mereka. Begitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 63. Sebaliknya, perpecahan, tercabik-cabiknya masyarakat adalah bentuk syiar Allah. Itulah antara lain yang diuraikan Al-Quran menyangkut masyarakat Sabah, negeri yang tadinya dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara sejahtera dinaungi ampunan ilahi, tapi mereka durhaka dengan menganiaya diri mereka sendiri, menganiaya negeri mereka. Maka kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh pencabik-cabikan. Yang dikemukakan ayat-ayat di atas adalah sunatullah, itu adalah hukum Allah yang kepastian tidak berbeda dengan kepastian hukum alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sekali-kali satu perubahan pun dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan bagi sunatullah sedikit penyimpangan pun. Itulah yang terjadi di negara Rusia dan Ukraina, dan yang prosesnya bisa jadi kita saksikan dewasa ini di sekian negara Timur Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan bila hari raya tiba, maka hendaklah kita bertakbir. Kalimat takbir merupakan satu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khasana fundamental keimanan dan aktivitas manusia. Dia adalah pusat beredar di sekeliling jumlah orbit onisentris serupa dengan matahari yang beredar di sekelilingnya planet-planet tata surya. Di sekeliling tauhid itu beredar kesatuan yang tidak boleh berpisah atau memisahkan diri dari tauhid, sebagaimana halnya planet-planet tata surya. Karena apabila berpisah akan terjadi bencana kehancuran. Kesadaran tentang kesatuan dan persatuan itulah yang mengharuskan kita duduk bersama, bermusyawarah demi kemaslahatan, dan itulah makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan itu merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah yang merupakan simbol kepedulian sosial serta upaya kecil dalam menyebarkan keadilan sosial. Selain kesatuan-kesatuan di atas, masih banyak yang lain seperti kesatuan suami istri, yakni kendati mereka berbeda jenis kelamin, namun mereka harus menyatu. Tidak ada lagi yang berkata saya, tetapi kita, karena mereka sama-sama hidup, sama-sama saling mencintai, serta sama-sama menuju tujuan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kitab suci Al-Quran menguraikan bahwa sebelum manusia ditugaskan ke bumi, Allah memerintahkan transit terlebih dahulu di surga. Itu dimaksud agar Adam dan ibu kita Hawa memperoleh pelajaran berharga di sana. Di surga itu bersifat sejahtera. Di sana menurut Al-Quran surat Thaha ayat 118 sampai 119 tersedia sandang, papan dan pangan yang merupakan 3 kebutuhan pokok manusia. Di sana juga tidak terdengar, jangankan ujaran kebencian, ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak akan kita dengar di surga. Yang ada hanyalah damai dan damai. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula yang menimbulkan dosa, akan tetapi ucapan salam lagi kesejahteraan. Al-Waqiah ayat 25 sampai 26. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Situasi demikian dialami oleh manusia modern pertama itu bukan saja agar mereka tiba di pentas bumi, mereka rindu kepada surga sehingga berusaha kembali ke sana, tetapi juga agar berusaha mewujudkan bayang-bayang surga itu dalam kehidupan di bumi ini, yakni hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, bebas dari rasa takut dan khawatir yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut. Di surga juga keduanya menghadapi tipu daya iblis dan mengalami kepahitan akibat memperturutkannya. Sementara mereka berkata bahwa iblis terambil dari bahasa Arab yaitu ablasa iblis, iblis yang berarti sosok yang fitnah, memecah belah. Iblis memfitnah Allah dengan berkata bahwa Allah tidak melarang Adam dan pasangannya mencicipi buah yang terlarang itu, yaitu buah khuldi, kecuali karena Allah enggan keduanya menjadikan malaikat atau hidup kekal. Surat Al-A'raf ayat 20. Lalu iblis memfitnah, memecah belah dan menanamkan prasangka buruk. Dengan berhari raya Idul Fitri, kita hendaknya sadar tentang peranan iblis dan pengikut-pengikutnya dalam menyebarluaskan fitnah dan hoaks, serta menanamkan perilaku buruk, serta untuk memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Al-Quran melukiskan bahwa mempercayai ujaran iblis mengakibatkan tidak tanggalnya pakaian Adam dan Hawa. Pakaian adalah hiasan. Pakaian juga menandai identitas dan melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin sambil menutup bagian yang enggan diperlihatkan. Selama bulan puasa ini kita menunun pakaian takwa dengan nilai-nilai yang luhur. Itulah pakaian kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa. Itulah yang membedakan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Itulah hiasan kita, dan itu pula yang dengan menghayatinya kita dapat terlindungi atas bantuan Allah dari aneka sengatan panas dan dingin, dari aneka bahaya yang mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan menjadi seperti seorang perempuan gila dalam cerita lama
yang merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenunkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejatinya kita yakin kita masih memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mengantarkan cita-cita sejati, tetapi agaknya kita kurang mampu merekap nilai-nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai inilah yang membentuk kepribadian anggota masyarakat semakin matang dan dewasa, semakin mantap. Pula mengejawantahkan nilai tersebut. Masyarakat yang sakit adalah yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam. Ada orang atau masyarakat yang sakit tapi tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Obat pun telah dimilikinya, tapi obatnya dia buang jauh-jauh. Semoga bukan kita yang demikian. Akhirnya mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkokoh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita sebangsa dan setanah air. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada, sambil mengibarkan bendera Assalam, bendera kedamaian di tanah air yang tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Akhirnya marilah kita manjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muslimina bika 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan, Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan, Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma ahil 'alaina syahr Ramadan bil amni wal imani was salamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وعنهم على تأدية أماناتهم واجعل أئمة يحبوننا ونحبهم. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.